A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya muliakan, segenap jamaah Masjid Al-Maghfirah Jam Sostek yang saya hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali pada kesempatan yang mulia ini. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud secara berjamaah, untuk bertakbir secara bersama-sama, meskipun kita tidak pantas, lisan kita kotor, mata kita ini kotor, seluruh anggota tubuh kita ini kotor, namun Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menyembahnya, masih mengizinkan kita untuk memujinya, untuk mensucikannya, untuk kita membesarkan namanya, untuk kita bersolawat kepada nabinya. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka tiada yang dapat kita ucapkan selain Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap bersujud kepada Allah, dan kita diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah, dalam keadaan kita bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijemput kita oleh malaikat maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta bis salati alaih wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrika al-ghafilun. Ini solawat yang dibaca oleh Imam Syafi'i sebelum beliau ngajar. Dan inilah solawat yang menurut mimpi salah seorang murid Imam Syafi'i yang melihat Imam Syafi'i di dalam mimpi beliau. Imam Syafi'i mengatakan, aku dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga karena setiap sebelum aku mengajar di majelis ta'lim, aku membaca sholawat ini. Ulangi setelah saya Pak, gampang sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta bis salati alaih wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalliya alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama yambaghi as-salatu
alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah itu. Kalau yang tadi sisanya saya tambahin sendiri. Jadi nanti saya tuliskan, saya kirim ke Bang Sukron dan Ustadz Nu'man untuk kemudian dibagikan kepada jamaah untuk dihafal. Mudah saja. Kita sampai kepada as-sam'iyat, yaitu hal-hal yang dapat kita peroleh informasinya melalui Al-Quran dan hadis, selain daripada pembicaraan kita tentang Allah, pembicaraan kita tentang para rasul. Kita membicarakan tentang sam'iyat, dan kita sudah bicara tentang malaikat. Udah belum ya malaikat? Bingung? Gue tanya nih, udah belum nih malaikat? Bingung ya? Nggak tahu ya? Bagaimana sih ini? Baik. Malaikat kita sudah kayaknya ya. Udah malaikat. Kita masuk kepada kayaknya hari kiamat belum ya? Nah, saudara, hari kiamat ini dibagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi tapi tidak akan terjadi lagi. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi tapi masih akan terjadi. Ada tanda-tanda yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Itu tanda-tanda yang besar. Jadi yang kecil itu ada yang terjadi tapi nggak bakal terjadi lagi. Ada yang kecil tandanya terjadi tapi bakal terus terjadi. Dan kiamat itu nggak bakal terjadi sebelum tanda yang gede-gede itu tampil. Jadi kalau dulu ada ustadz, mohon maaf nih, bilang kiamat 2020, zaman COVID, inget nggak? Ada yang bilang kiamat. Saya ngisi tuh di TV One, di Epicentrum. Saya bilang ini 2021 kagak kiamat juga, saya bilang. Terus ganti katanya, kiamatnya 2022. Sekarang 2020 berapa Pak? Kiamat nggak? Jadi kalau tuh tandanya belum muncul, ente semua nggak usah takut, nggak bakalan kejadian itu, nggak mungkin kejadian, mustahil kejadian. Nah, tanda kecil yang pertama yang sudah terjadi dan nggak bakal terjadi adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Bu'itsu ana wasa'ata kahataini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu diutus dengan kiamat jaraknya sedekat ini, melambangkan bahwa kiamat itu kalau diukur dengan umur manusia adalah sangat sebentar waktunya dari jarak diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kecil yang sudah terjadi tapi nggak bakal terjadi lagi. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "U'dud sitan baina yaday sa'ah," hitunglah 6 tanda menjelang datangnya kiamat, wa dzakara minha mauti, dan disebutkan di dalam hadis itu kematianku. Kematian Nabi Muhammad SAW sudah terjadi, dan itu adalah salah satu tanda kecil daripada hari kiamat. Yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis ini sudah terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kemudian terjadi lagi di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian terjadi lagi di zaman siapa? Di zaman Turki Utsmani. Sampai sekarang akhirnya Yahudi ini masih bercokol di sana gitu. Laknatullah alaihim. Naam. Udud sitan baina yaday sa'ah fadzakara minha fathu Baitul Maqdis. Hitunglah 6 tanda menjelang hari kiamat, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukanya, dibebaskannya Baitul Maqdis. Ini membuktikan apa? Mukjizat Nabi Muhammad SAW, benarnya profesi Nabi Muhammad SAW, dan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Salah satu buktinya ini. Apa yang diomongin kejadian. Yang paling jelas buat kita tuh surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu turunnya persis ketika pertama kali Nabi mengatakan ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Maka Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Di situ turun tabbat yada abi lahabin wa tabb, dan divonis sama Allah di dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab pasti masuk neraka.
Kalau seandainya saja Nabi Muhammad ini bohong, na'udzubillah. Kalau seandainya saja Al-Quran bukan dari Allah, maka Abu Lahab pasti sudah masuk Islam. Iya. Pede banget, bayangin tuh. Pede banget ada kitab suci, terus bilang Abu Lahab itu nanti bakal masuk ke dalam neraka. Matinya kafir Abu Lahab. Nah, kemudian juga yang merupakan bukti kebenaran profesi, dalam tanda kutip bahasa sekarang apa? Ramalan. Tapi Nabi Muhammad bukan peramal. Nabi Muhammad merupakan sebuah kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan latuftahanal Konstantiniyah. Konstantinopel di Istanbul Turki itu pasti akan dibebaskan. Dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dzarikal jaish. Sehebat-hebatnya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sehebat-hebat tentara adalah tentaranya. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dikatakan Al-Fatih karena beliaulah yang membuka daripada Konstantinopel. Seandainya Nabi Muhammad pendusta, nggak akan dibuka itu, nggak akan menang umat Islam di Konstantinopel, nggak akan ditaklukkan itu Istanbul, nggak akan banyak orang Islam sekarang ada di sana. Akan tetapi karena Nabi sudah ngomong begitu dan kejadian, maka terjadilah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang berakidah Asy'ari Maturidi. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa salah satu profesi, salah satu ucapan Nabi yang terjadi, bahwa ketika Nabi mengatakan pemimpin terbaik adalah yang menaklukkan Konstantinopel, kemudian kita lihat akidahnya, kita lihat keyakinannya, ternyata keyakinannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya dulu Turki Utsmani sebelum digolengkan oleh Mustafa Kemal Atatürk punya akidah resmi negara, yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tuh. Jadi kalau ada ustadz cerita tentang Muhammad Al-Fatih, tapi tidak pernah membawa aspek keyakinannya, tidak pernah membawa aspek akidahnya, berarti dia sudah menutupi informasi. Naam. Kemudian datangnya wabah ta'un amwas. U'dud sitan baina yaday sa'ah fadzakara minha thumma mautatun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Hitunglah 6 tanda hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya banyaknya kematian yang menimpa kalian seperti penyakit kuas, penyakit yang terjadi kepada kambing. Kalau kita lihat, ternyata terjadi di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. 25.000 orang meninggal. Dan tokoh-tokoh terkenal sahabat Nabi juga meninggal, seperti Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ini meninggal karena wabah. Kalau kita mau relate dengan keadaan yang terjadi pada COVID, kan banyak orang tidak mau divonis meninggalnya karena COVID. Dianggap bahwa COVID itu adalah sebuah kehinaan. Dianggap enggak. Ini sahabat Abu Ubaidah meninggalnya juga karena wabah. Apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan secara lahiriah buruk lantas menunjukkan dia orang yang buruk? Tidak. Anda tahu Sayyidina Umar wafatnya ditusuk 6 kali dengan belati besar. 6 kali di bagian perut, bagian bawah ditusuk 6 kali. Itu masih hidup juga, nggak mati, masih sempat duduk, masih bilang, tolong sampaikan kepada Aisyah, itu kan masih ada sisa 1 kapling tempat makam. Boleh nggak untuk saya, jangan untuk dia. Bayangin Pak, ditusuk 6 kali masih bisa nego. Kayak apa tuh orangnya? Ya, udah tua lagi. Mudanya kayak apa gitu kan? Ditusuk besar, pakai pisau besar itu. Pakai khanjar ya. Tusuk. Yang bunuh namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, orang Majusi. Kabur. Tahu sekarang makamnya di mana? Di Kashan, di daerah Iran, ditawafi, dihiasi pembunuh Umar bin Khattab. Nah, apa nggak ngajak berantem itu? Makanya kata Grand Syekh Al-Azhar, kalian orang Syiah
Jangan bicara tentang dekatnya Sunni Syiah. Kalau kalian itu masih saja bersikeras untuk apa? Untuk tawaf dan memuliakan makam pembunuh daripada Umar bin Khattab. Saya pernah baca kitabnya itu, namanya Faslul Khitab fi Tarikh Qatli Ibni Khattab. Artinya apa? Penjelasan tentang kematian Umar ibn Khattab itu yang nulis orang Syiah. Jadi menurut sebagian orang Syiah, di dalam kitab itu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menyelamatkan daripada Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ngeri enggak? Jadi sama Sayyidina Ali itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu diterbangin gitu. Shoot gitu. Jadi selamat. Ya, cara berpikir orang di luar Islam ingin mengutak-atik persaudaraan dan cinta dalam umat Islam. Maka dibenturkan antara sahabat dengan keluarga Nabi. Ini kan terjadi lagi kemarin. Habaib mau dibenturin sama kiai. Persis caranya. Modelnya udah dari dulu dibikin kayak begitu. Itu Umar. Di zaman Umar. Jadi nggak bisa kita punya asumsi bahwa kalau orang mati ketiban kontainer maka dia orang yang jelek. Sementara Nabi SAW mengatakan begini, kalau ada orang dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, maka dia dicatat pahalanya sebagaimana apa yang dia lakukan pada keadaan sehat ataupun mukim. Misalkan Bapak nanti mau pulang kampung, bentar lagi kan Ramadan. Yang Bapak ingat kalau bulan Ramadan apa Pak? Mudik, ya kan? Benar nggak? Pak, ada yang ingat taraweh? Mudik dulu pasti, mudik, ya kan? Dari sekarang udah persiapan mau mudik, yang bukan orang Betawi, ya. Yang orang Karawang masih mending tuh, Karawang mah tinggal ngesot doang sini kan, samping Bekasi udah sampai. Lah yang orang mana tuh? Orang Brebes, ada orang Brebes nggak sini? Nggak ada. Orang Solo, ini jangan-jangan Betawi semua nih, parah banget ini penguasa, ya. Iya, jangan-jangan nggak pada mudik. Tapi orang rata-rata yang pendatang mereka pasti pikirannya mau mudik gitu kan. Nah kemudian dia naudzubillah meninggal di jalan, maka dicatat pahalanya itu seperti pada saat dia mukim. Kalau mukimnya nih jam segini, Anda biasanya hari Rabu ikut pengajian di Al-Maghfirah terus rutin, sholat duhurnya berjamaah, ya qadarullah Anda meninggalnya hari Rabu juga, entah kapan meninggalnya Anda nggak tahu. Hari Rabu jam segini Anda dicatat meninggalnya seperti orang lagi sholat, karena Anda lagi safar atau Anda lagi sakit. Misalkan saya hari Rabu sakit, nggak bisa ngajar di Al-Maghfirah BPJS, terus saya mati lagi dalam keadaan sakit, dilihat sama Allah, oh dia nih setiap hari Rabu zuhur sholat berjamaah di Al-Maghfirah, kemudian taklim sama Bang Sukron, semua pengurus dan pembesar, ada pengurus kan, ada pembesar, ya, itu bedanya, ada yang pengurus, ada pembesar gitu kan, ada yang bagian ngurusin, ada yang bagian besarin gitu kan. Nah pengurus dan pembesarnya misal sama, bapak-bapak juga sama gitu. Jadi perhatikan betul apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terbiasa sholawat di jam tertentu, kita terbiasa sholat duha di jam tertentu, kita terbiasa sedekah di jam tertentu, pada waktu tertentu. Nah ketika kita lagi sakit dan lagi dalam keadaan safar, maka Allah SWT akan berikan kita pahala yang sama. Dan itu terjadi di zaman Sayyidina Umar. Wabah itu 25.000 orang meninggal, ya. Dan PPKM itu sudah ada di zaman Sayyidina Umar. Apa buktinya? Jadi ada seorang sahabat Nabi itu berkata, Umar, itu ada wabah tuh di sana, kita lanjutin nggak? Kata Sayyidina Umar, saya itu dengar sebuah hadis gitu. Ada sahabat Nabi mengatakan, saya dengar sebuah hadis, idza waqa'a ta'un bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, wa idza waqa'a bi ardin wa idza waqa'a ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau terjadi di satu tempat dan kamu di luar, jangan masuk. PPKM kan? Kalau terjadi di suatu daerah dan kamu di dalamnya, jangan kamu keluar. PPKM tuh. Jadi Nabi udah kasih tahu tuh mekanismenya gitu. Tapi Nabi nggak pernah ngajarin sholat Jumat via Zoom, nggak ada tuh sholat Jumat via Zoom, itu nggak ada, ya, ngawur-ngawurnya tuh. Tapi kan ada orang wacana, enggak lah diganti sholat duhur, dan itu cukup. Kalau misalkan Bapak takut
Ya iyalah, namanya COVID lagi dulu serem banget. Serem banget, Pak. Biar kata dia pejabat atau apa, tapi kalau sudah dicurigai COVID, jauh-jauh deh kita dari dia. Iya. Saya ingat banget tuh kena COVID stadium 4, Pak. Hampir mati saya. Pikiran saya kalau ada ngetok bukan suster, malaikat. Iya. Napas begini, nih. Gini. Itu kayak digebugin sininya. Sakit betul, ya Allah. Kacau banget, Pak. Ya, pikirnya sudah mau mati aja tuh waktu itu. Nah, wajar kalau misalkan ada orang takut. Tapi ada sebagian masjid yang memang tawakal tuh Allah. Kalau bahasa pemerintah bandel. Ada tuh daerah-daerah Ciledug tuh. Wah, kacau banget itu. Full. Waduh, mau taraweh full, ya kan? Sholat 5 waktu full. Kayak nantangin. Begitu COVID nggak ada, kosong. Aduh. Jadi emang nyari sensasi sama pemerintah Bulgaria, saya nggak tahu deh tuh. Ya kan? Harusnya kan habis COVID tambah full gitu kan. COVID selesai kosong. Gimana ceritanya tuh? Heran juga, ya kan? Terus tanda kecil yang udah terjadi tapi masih akan terjadi. Hartanya banyak banget dan nggak mau sedekah. La taqumu sa'atu hatta yakthuru fikumul mal fayafidha hatta yuhimma rabbal mali man yaqbaluhu minhu sadaqatan wa yud'a ilaihi rajulu fayaqul la araba li fi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta benda itu banyak lalu melimpah ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta yang menerima sedekah darinya. Sampai ada orang dipanggil, ayo kamu mau nggak terima sedekah saya? Orang itu mengatakan, saya tidak punya keperluan terhadap hartamu. Saya nggak punya kebutuhan, saya tidak punya keperluan kepada hartamu. Jangan disamain sama sekarang. Sekarang kan lagi ngantri gas ya, lagi rame ya gas. Ya Pak, gas 3 kilo ya. Ya itu kita doakan semoga ya bangsa Indonesia ini diberikan ketabahan dan kesabaran, diberikan kekuatan. Semoga pemimpin-pemimpin kita itu kita doakan lebih sayang lagi lah. Saya tahu mereka sayang sama kita gitu kan, tapi saya berdoa lagi supaya mereka lebih sayang lagi sama kita. Ya, supaya rakyat-rakyat kecil itu bisa lah mereka itu hidup dalam standar kehidupan yang layak. Jangan sampai gara-gara ngantri gas dan lain sebagainya ada yang meninggal gitu, jangan sampai. Kemudian munculnya berbagai macam fitnah. Inna baina yaday sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, fitnah kaki to'ilail mudlim, seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, seorang laki-laki dia pagi hari masih beriman, masih sholat, wa yumsi kafiron, sorenya malamnya udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya dia masih beriman, malamnya masih beriman, paginya udah kafir. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im, orang yang duduk itu lebih bagus dari orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairu minal mashi, orang yang berdiri itu lebih bagus daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i, orang yang berjalan pelan itu lebih bagus daripada yang lari. Fakasiru qisiyakum, maka patahkanlah busur-busur panah kalian. Waqatti'u autarakum, putuskanlah tali-tali panah kalian. Wadribu suyufakum bil hijarah, pukulkanlah, hantamkanlah pedang-pedang kalian pada batu-batu supaya patah dan tumpul. Fa in dakhala ala ahadikum baitahu falyakun ka khair min adam, kalau ada orang yang masuk ke rumah kamu dan mau membunuh kamu, maka jadilah yang terbaik dari 2 anak Adam, Habil dan Kabil. Mereka berseteru. Kabil badannya lebih kecil, Kabil lebih lemah, Habil lebih kuat, Habil lebih strong. Tapi Habil memilih untuk tidak membunuh saudaranya. Ya, jadi kalau sudah terjadi fitnah, ada orang masuk ke dalam rumah, perintah Rasulullah, jadilah yang terbaik dari anak Adam, pasrah saja. Kalau kita pasrah, insya Allah kita mati syahid. Sementara yang bunuh kita, kalau dia tidak bertobat, matinya sangit. Nah, begitu ya. Kemudian banyak fenomena mengaku nabi. La taqumu sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sampai banyak dajjal-dajjal pendusta yang kurang lebih 30 orang semuanya mengaku mereka Rasul Allah. Ada orang namanya Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, itu proksinya Inggris, ditaruh di
India. Supaya apa? Supaya orang Islamnya pada berantem. Dia mengaku nabi. Nabi tapi muji Inggris. Muji negara Inggris pada masa itu yang menjajah umat Islam. Ada kira-kira nabi model begitu? Nggak ada. Jadi Ahmadiyah ini muslim? Bukan, kafir. Ahmadiyah ini agama. Ahmadiyah agama. Bahaiyah agama. LDII bukan. LDII itu masih muslim. Tapi mereka mengkafirkan kita muslim mayoritas. Sebagian mereka ya Allah alam ya, semoga udah nggak lagi ya. Kalau kita datang ke tempat dia dicuci itu Pak. Saya punya teman di Jember itu bandel banget gitu. Temennya teman saya tuh bandel banget. Jadi dia masuk ke dalam masjid LDI dipegangin semua. Tembok-tembok masjidnya digitu-gituin sengaja gitu. Wah, ini dilap lah sama orang LDI itu gitu. Cuman kalau kita lihat dari situs-situs MUI bahwa LDI ini dalam pengawasan ketat MUI. Karena mereka ini gini. Dari mana sih terjadinya radikalisme di negara kita ini kalau kita bicara agama Islam? Pertama dilihat dari aspek apa sih tinjauan bahwa sistem negara kita ini bukan sistem Islam. Itu yang akan di brainwashkan. Oh, bukan sistem Islam. Karena bukan sistem Islam, maka ada kesengsaraan, ada korupsi, ada nepotisme, ada kolusi. Banyak orang sengsara karena tidak pakai sistem Islam. Uang itu adalah riba gitu kan, sesuatu yang menjerat menggurita sehingga umat Islam itu jadi sengsara. Riba di mana-mana itu sistem kafir dan lain sebagainya. Maka dibrainwash seperti itu. Nah, oleh karena itu orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka dia orang kafir. Orang kafir itu halal darah. Nah, itu selesai. Jadi cara kamu berjihad adalah dengan cara kamu membunuh orang-orang itu. Maka diledakkanlah JW Marriott, terjadilah Tamrin dan lain sebagainya. Itu hasil brainwash. Saya 2013 ke Nusa Kambangan Pak, bukan di penjara Pak, tenang Pak. Ya, kita nerjemah dan diskusi sama orang-orang sana itu. Tahun 2013 waktu saya masih jadi mahasiswa S2, kita sama beberapa masyayikh kita dari Mesir, itu berapa? 12 tahun yang lalu lah. Kita sudah pergi ke sana dan kita tahu banget bahwa rata-rata mereka itu banyak yang tidak tahu, banyak yang memang dia dengan sengaja cari kawan, tapi banyak juga tidak sedikit di antara mereka yang memang nggak paham. Berangkat dari latar belakang, mohon maaf, keluarga yang tidak mampu, miskin, keluarganya mungkin terbunuh di dalam konflik, kemudian akhirnya di brainwash bahwa ini semua salah pemerintah dan lain sebagainya, maka akhirnya dia dengan mudah membom. Tapi ketika kita bicara sama mereka heart to heart, hati ke hati, dan kita tanya bagaimana perasaan Bapak, Bapak tidak kangenkah dengan istri Bapak? Bapak apakah tidak kangen dengan anak Bapak? Anak Bapak dan istri Bapak harus menabung selama 1 tahun hanya untuk datang ke sini melihat Bapak di penjara. Apakah Bapak tidak mau pulang? Begitu pulang, diberikan edukasi, diberikan pelajaran, pengajaran, sehingga akhirnya mereka bisa berbaur kembali di masyarakat. Jadi long story short ya, sederhananya orang itu bisa menjadi radikal ya karena banyak faktor. Ada faktor ekonomi, faktor masa lalu, ketidakpuasan, ketidakadilan, sehingga akhirnya mudah sekali untuk dicuci pikirannya untuk membunuh orang lain. Makanya kalau kita lihat ya, yang paling sederhana dari karakter orang yang bisa jadi radikal itu adalah gampang sekali membid'ahkan orang. Gampang sekali memvonis orang sebagai penghuni neraka. Itu nomor 1. Kemudian gampang sekali mensyirikan. Itu paling rendah bid'ah. Pertama, kamu ahli bid'ah, nggak sesuai sunnah. Naik lagi, kamu adalah orang berbuat syirik. Naik lagi, kamu adalah orang kafir. Naik lagi, orang kafir halal darahnya. But those are the steps. Those are the levels. Jadi memang dimulai dari bawah. Dan ideologi ISIS dan lain sebagainya mengambilnya dari situ. Bahwa banyak orang berbuat bid'ah, banyak orang berbuat onar dan lain sebagainya. Mereka itu kafir dan halal darahnya. Maka tidaklah dibunuhi kecuali orang Islam saja. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sudah jam 1:11. Segini saja yang mau saya sampaikan. Kalau saya lama-lama kasihan juga sama jamaah ya. Insyaallah anda semua sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya,
dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadzina wa ala kutin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga salawat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.